Hadirin rahimahumullah, dan garis bawahi, ketika kita senantiasa dianjurkan untuk bersama Al-Quran, kenapa mesti Al-Quran? Kenapa bukan yang lain? Karena ketika Al-Quran itu adalah bahasa kitanya adalah ucapan firman. Firman siapa? Ucapan siapa? Ucapan Sang Khalik, ucapan Sang Pencipta, ucapan Sang Owner kita. Maka saat ketika seseorang bisa berkomunikasi dengan Sang Ownernya, dengan Sang Penciptanya, dengan Sang Khaliknya, maka dia akan mulia. Bukan jangankan manusia, bahkan tempat ya sekalipun itu bisa mulia. Karena apa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Contoh, ketika kita masjid ya, masjid karena tempat ibadah, tempat kita baca. Kalau tempat ya ataupun kota, tidak ada kota yang paling mulia kecuali dua kota tersebut, yaitu Madinah dan Makkah. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu diturunkan ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Kenapa kota tersebut walaupun ketika Makkah disebut dengan kaumnya kaum jahiliyah, alhamdulillah, sampai 3 nabi di situ diturunkan. Saking bandel-bandelnya itu umat, ya, maka di situ nabi 3 diturunkan di Makkah. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, namun yang keduanya adalah putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang ketiganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa Mekah menjadi Mekah al-Mukarramah, Mekah kota yang mulia, karena salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran di Mekah. Dan kenapa Nabi Muhammad salah satu menjadi Nabi yang paling mulia? Karena beliau salah satu Nabi yang diturunkan, yang mendapatkan Al-Quran. Mukjizatnya adalah Al-Quran. Begitupun dengan Madinah. Kenapa Madinah menjadi kota yang mulia? Karena Madinah pun tempat Al-Quran diturunkan. Maka kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin baik di hadapan Allah, kalau kita ingin lebih diridhai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka usahakan, ikhtiarkan kita bisa senantiasa berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Tempat saja bisa mulia, apalagi kita manusia yang Allah ciptakan dan manusia yang paling sempurna, ya, manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di sini ketika manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk pemimpin. Ketika mau pemimpin, kira-kira Bu, kalau pemimpin itu yang terbaik atau yang bukan? Terbaik pastinya. Kalau kita ingin lebih baik lagi, karena Allah ciptakan kita menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang terbaik. Jadilah pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah kita komunikasi dengan Allah melalui ayatnya, Bu. Kalau kita biasanya baca WA, baca surat, kira-kira Ibu senang nggak? Dan itu menggembirakan bagi kita. Ibu, hari ini tanggal 25 Oktober, hari ini Ibu dapat transferan sebanyak 5 juta. Kira-kira Bu, dengan baca seperti itu, ya, Ibu bahagia. Tapi ada nggak yang hoax kalau Ibu dapat berita seperti itu? Yang hoax, ada nggak?
juta. Saya pernah, ya, Bu, saya udah transfer nih, ya, berapa? 25 juta. Tapi mohon maaf, yang 3 juta tolong balikin lagi. Karena itu kelebihan, saya mau infak buat sekolah 22 juta. Ternyata itu apa? Saya bisa cek gitu ya, cek di banking. Ternyata itu hoax. Ya, ketika kita dapat WA dari manusia, bisa juga itu tidak sesuai, tidak dengan sesuai dengan fakta. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, ini surat diperuntukkan untuk kita, yang Allah kirim melalui malaikat Jibril, melalui Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan untuk kita. Berapa surat, Bu? 114 surat. Kalau kita ada WA sampai ratusan itu, semangat, ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya? Kira-kira kabar apa lagi? Benar nggak, Bu? Ya kan? Ibu waktu itu mau buka HP nih seharian, ternyata itu di WA itu numpuk. WA sampai dengan 200 sekian, kira-kira apa ya? Kecuali kalau grup kayaknya itu skip. Ya, ya. Tapi kalau itu WA dari per orang, ya, kita penasaran, benar ya, Bu? Ya kan? Ini yang ngirim surat, yang ngirim kabar bukan makhluk, tetapi sang Khalik kita, tetapi sang pencipta kita, sang owner kita. Maka disinilah saat ketika diri kita membaca Al-Quran, berita apa lagi? Allah akan kirim apa ya? Beritanya tentang apa ya? Rasakan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, itu diperuntukkan untuk kita. Maka kita akan semangat. Berbeda dengan ini ya, ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Kita harus bisa jadi ya, kita bisa semangat. Kenapa? Karena belum merasa bahwa untuk kita. Tapi kalau surat di situ diberikan oleh Allah untuk kita semuanya, dan kita merasakan bahwa ayat ini diperuntukkan untuk kita. Contoh, dan kita mulai fihi hudan lil muttaqin. Di situ tidak ada keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, ya. Dan Al-Quran akan menjadi petunjuk hudan lil muttaqin. Ketika Al-Quran dibaca, ketika Al-Quran disampaikan, akan menjadikan petunjuk bagi kita, ya. Kalau kita ingin merasa bahwa Al-Quran menjadi petunjuk, maka rasakan diri kita, Al-Quran tadi untuk kita, dan kita menjadi orang yang di situ kalimatnya apa? Muttaqin. Kadang mungkin saya biasa aja membaca surat, saya baca Al-Quran biasa aja. Ada apa? Mungkin punten. Di situ kan hudan lil muttaqin. Siapa sih yang muttaqin? Siapa yang akan merasakan bahwa Al-Quran itu merasa tidak ada keraguan dalam Al-Quran? Siapa sih orang yang muttaqin yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran tersebut? Yaitu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika di situ Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa saja orang yang muttaqin? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika orang yang beriman atas apa, Bu? Bil ghaibi, yang gaib, ya, yang tidak terlihat. Apapun yang menjadi ketentuan Allah, apapun yang menjadi hak prerogatif Allah, itu kan kita tidak bisa melihatnya. Bahkan Allah sendiri kita tidak bisa melihatnya, namun kita bisa merasakannya. Ini maka kita harus yakin bahwa apa yang memang terjadi kepada kita, inilah hak prerogatif Allah. Satu. Yang keduanya, yuqimunas salata, yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini yang sudah diamalkan di Darul Izah. Walladzina yu'minuna alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika orang yang menginfakkan, galakan infak dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita semua termasuk yang memang ketika baca Al-Quran, ini petunjuk bagi saya. Saya ingin mengamalkan. Oh, ini ayat Al-Quran ternyata buat saya. Ketika contoh lagi dalam surah Al-Imran,
133 wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Nah lagi orang yang bertakwa lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ketika disitu bersegeralah. Kalau kalimatnya bersegera, kira-kira ibu-ibu sebentar lagi nih akan mendapatkan beras 5 liter, minyak 2 liter. Ibu-ibu jamnya akan habis, segera datang. Kira-kira bu gimana? Ibu lagi masak juga kan tinggal bener ya kan? Kenapa wasari'u, bersegeralah. Ada kalimat anjuran bersegera di sini di meja di Darul Hijrah. Ibu-ibu segera datang nih, gitu ya. Ini akan dibuka pembagian sembako, beras 5 liter, minyak 2 liter, termasuk gula dan teh. Kira-kira ibu pakai dasaran sadar? Kayaknya langsung lari ya, benar ya Allah. Nah, karena sudah ada peringatan, sudah ada info sama bersegera. Ini Allah bukan kasih sembako lagi. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di sana ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kalau sudah Allah ampuni? Untuk mendapatkan apa sih kalau kita sudah diampuni? Kata Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah akan memberikan, ketika orang yang sudah diampuni dosa, Allah akan memberikan jannah 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Kira-kira ibu, luas bumi dan langit, ibu bisa nggak menghitungnya? Sudah terbayang luasnya? Ya, saking luasnya kalau terbayang. Habis. Kalau 72 meter mana ini? Kalau 72 meter hitung. Itu mah rumah kita. Ya, ini menjadi nanti Allah sama dan bukan satu kali lipat bukan. Dunia ini ketika langit itu kan ada 7 lapis. Betul. Ardun, apa namanya, bumi? Bumi ini ada 7. Bukan lagi lapisan. Ingat 7 lapis yang berlipat-lipat, yang kelipatannya waqa'ana. Untuk siapa? Orang yang bersegera untuk mendapatkan ampunan. Ya, apa aja yang mendapatkan ampunan? Kira-kira apa aja? Banyak sekali, Masya Allah. Ya, datang ke masjid, datang ke taklim, mendapatkan ampunan tidak? Baca Quran dapat ampunan tidak? Duduk di masjid dapat ampunan, ya kan? Kalau ngomongin orang, enggak. Tapi orang lebih senang mana? Enggak di sini, Insya Allah, ya. Nah, maka ketika diri kita, ya di sini, oh, Masya Allah ya. Ternyata kalau kita mau amal sama aja ibarat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ngapain saya mikirin hidup saya? Ngapain saya memikirkan, contohnya, besok masak apa ya? Besok makan apa ya? Besok bagaimana ya saya hidup? Bagaimana ya? Wah, capek bu. Yang ada yang tidak. Kenapa? Kita memikirkan bukan bagian kita. Tapi Allah memerintahkan hanya bersegera. Untuk apa? Mendapatkan ampunan. Ibu mikirin makanan dapat ampunan gak bu? Kenyang. Ya, ini yang Allah perintahkan kepada kita. Masya Allah. Ya, kalau yang kalimat lebih mudahnya, ya kalau Sayyidina ada mengatakan tafsiran ayat tersebut adalah wasari'u ila maghfiratin, segala sesuatu yang akan mendatangkan ampunan ataupun segala sesuatu yang membuat diri kita dekat lagi dengan Allah, maka segeralah. Makanya alhamdulillah bu, mahasiswa jam 8 teh, ya jam 8 udah pas, sadar saya sudah standby. Tuhan bersegera, mudah-mudahan. Ya, nah ketika di sini, kalau ingin dapat ampunan, kalau ampunan saja Allah berikan, yang orang lain tidak bisa memberikan, punten. Kalau untuk uang, honor, manusia bisa nggak memberikan?
Ibu kerja bisa dibayar, ya kan? Ibu ngojek dibayar, ibu membersihkan contohnya yang gosok ibunya orang dibayar, bener gak Bu? Itu manusia bisa bayar. Ini mah ampunan, orang bisa memberikan ampunan atas kesalahan kita. Boro-boro kadang kita udah minta maaf aja belum tentu maafkan. Betul? Ini mah Allah, setelah Allah akan memberikan ampunan kepada kita, Allah akan berikan apa? Jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Catatan lain. Untuk siapa Allah memberikan? Orang yang takwa. Maka kita segera. Kenapa harus segera? Tadi takut keburu habis. Bukan habis ampunan Allah. Yang habis apa ya? Umur kita. Yang habis apa ya Bu? Umur kita. Yang takut keburu habis itu umur kita ya, kalau ampunan Allah tidak terbatas. Namun yang khawatir yang kita habis waktu kitanya jatah di dunianya, takut Allah tidak berikan lagi kepada kita. Karena setiap waktu yang kita lalui, setiap saat yang kita lewati, ini adalah Allah sedang memberikan kesempatan. Yuk deket yuk sama Allah yuk. Allah kan panggilnya bukan sekali 2 kali, bisa berapa kali? 5 kali tadi. Setelah iman yang gaib, kita melaksanakan sholat. Allah manggil kita sholat, bukan Allah yang butuh. Allah nggak butuh. Dalam kitab Nasaiul Ibad, kalaupun seandainya manusia yang pertama diciptakan sampai dengan kiamat yang Allah ciptakan, semuanya beribadah kepada Allah, semuanya bersujud kepada Allah, apakah berpengaruh atas kekuasaan Allah? No. Ada sedikit. Ataupun semuanya, ketika manusia ingkar dari yang pertama Allah ciptakan sampai dengan yang akhir Allah ciptakan, semuanya ingkar. Nggak ada yang beribadah kepada Allah. Aku nggak bagi Allah. Beda. Yang butuh siapa? Kita. Sholat yang butuh kita. Untuk mendapatkan ampunan kan ada sholat, ya salah satunya. Untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa kecil, kan sholat. InsyaAllah, makanya yang butuh kita sama Allah, bukan Allah yang butuh kita. Maka pantas Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfirah." Yuk bersegera. Jangan ada kata entar dulu lah. InsyaAllah bulan majelis duha ini dengan sholat siap. Insyaallah kita Allah. Maka mudah-mudahan kita terus memperbaharui niat kita, terus memperbaharui apa yang kita ingin perbaiki dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita agar kita terus berada di dalam jalan yang penuh dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sedikit menggarisbawahi, Habib menyampaikan kalau bapak-bapak mah sholat subuh dan sholat berjamaahnya, sholat subuhnya ataupun sholat 5 waktunya di mana Bu? Di Mas. Bagaimana dengan ibu-ibu di rumah? Benar Bu di rumah Bu? Benar. Saya sedih kenapa? Ya kenapa masih dalam pertanyaan besar saya. Kenapa di pondok pesantren mau pondok pesantren yang kecil, mau pondok pesantren yang besar, yang sebesar-besarnya sekalipun ternyata tidak ada santri yang diajarkan sholat di dalam asrama. Ya, tidak ada yang diajarkan santriwati, ya, santri perempuan itu diajarkan sholatnya di asrama. Dan perempuan mah lebih baik di rumah, dan perempuan mah lebih baik di di asramanya. Memang betul hadis Rasulullah SAW terkait dengan sholat berjamaah perempuan itu memang lebih baiknya di rumah. Namun itu adalah asbabul wurudnya. Ketika hadis tersebut
itu memang zamannya Islam belum berkembang, dan para perempuan itu sangat mengkhawatirkan dan juga takutnya terjadi banyak fitnah. Kalau sekarang ibu, saya nggak bosan-bosan ya menyampaikan ini. Kenapa? Karena kalau begitu, yang punya amalia yang hebat dan yang nanti termasuk, ya kan, kalau saya sudah sampaikan, ketika dalam perempuan seorang yang wudhunya, ya wudhu ketika azan sudah duduk di masjid, itu kan cahayanya mukanya seperti cahaya matahari, ya. Berarti nanti ibu-ibu mah nggak ada yang seperti cahaya matahari, udah hitam semua gitu ya, ibaratnya gitu ya. Nah, ya kenapa gitu? Saya masih apa ya namanya? Masih belum begitu belum begitu cocok mungkin ya. Karena saya yakin ketika beberapa pesan mengajarkan itu pasti perempuan timbul. Kenapa sekarang ada yang manis-manis wajah? Kenapa pengen perempuan persamaan gender? Kenapa kalau dalam ibadah tidak ada yang persamaan? Kenapa perempuan hanya inginnya persamaan di dalam keduniaan saja? Kenapa di akhirat tidak? Ya, itu yang menjadi pertanyaan besar. Namun saya yakin, hakul yakin, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, man shalla isya fi jama'ati, barang siapa yang sholat isya berjamaah. Saya yakin ini bukan untuk bapak-bapak saja, ini pun diperuntukkan untuk semua kaum muslimin wal muslimat. Fi jama'ati faka'annama, maka seperti halnya dia berdiri seperti apa? Selama nisful lail. Maksudnya di sini adalah qomah, di sana adalah berdiri untuk beribadah. Ketika seseorang bisa melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama dengan sholat, ya, sholat apa bu? Nisful lail, setengah malam. Ibu kuat nggak bu ibadah terus setengah malam? Lalu nggak kuat ibadah setengah malam. Berarti dengan kita berjamaah sholat isya, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan masjid. Maka kita dari masjid ke masjidnya, baru kali ini yang muter keliling itu ibu-ibu di aja ya. Ya kita mudah-mudahan termasuk memang perempuan yang tadi persamaan gender bukan di dalam, bukan untuk urusan dunia saja. Yang kita memang ingin bersama, apalagi kita dengan suami kita, ya nanti bapak-bapaknya cahaya matahari, ibunya merdu gitu ya. Ya ibu-ibu ya bapak-bapaknya rajin berjamaah, kitanya enggak gitu ya. Bapak-bapaknya ibadahnya banyak, udah mau kerjanya capek gitu kan, bapak-bapaknya kerjanya capek dan lain sebagainya. Ya memang sih ada keutamaan perempuan yang lain. Namun untuk hal ibadah, kenapa ketika laki-laki bisa, kenapa kita tidak? Ya maka di sini sama dengan nisful lail, orang yang beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, man shalla subhi fi jama'ati, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kulluh, maka sama dengan dia sholat semalam. Sholat dulu semalam, enak tuh. Cuma berjamaah subuh kan? Berjamaah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Godaannya? Godaannya yang luar biasa. Maka kalau semuanya ingin melakukan sunnah Rasul, Masya Allah, masih dalam hijau pasti luar. Di atas penuh, bisa penuhnya bu. Ya kan? Pastinya. Namun tadi godaannya pasti banyak. Ya maka kita semuanya, terkhusus yang kita ingin tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yang kita segera ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan yang bisa mendatangkan ampunan Allah, yang bisa mendatangkan cintanya Allah, maka mudah-mudahan di sini kita karena merasa ingin dekat dengan Allah, merasa ingin terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita senantiasa memaksimalkan diri kita. Nggak tahu amaliyah mana yang Allah suka, nggak tahu mana amaliyah yang Allah memang cintai.
Maka apapun itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan semaksimal mungkin, insya Allah. Ya, kita kan mudah-mudahan Bu tadi dalam rangka mengamalkan tadi yang pertama surah Al-Imran ayat 31, yang keduanya Ali Imran ayat ke 103. Hadisnya tadi hadis tentang siwak, ya, hadisnya tentang yang kita sampaikan tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini semua adalah bisa menghantarkan kita terus mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin semakin dekat dengan Allah, aku yakin Allah lebih dekat lagi. Fa inni qarib, kata Allah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan pasti aku akan kabulkan apa yang memang kita inginkan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berharap kepada Allah untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, pastinya ada salahnya, ada yang kurangnya dari kami, ada yang kurang tepat dari kami dalam penyampaiannya. Mohon kita ridhonya. Namun mudah-mudahan ini bisa menjadikan